Tapi bagaimana dengan dosa-dosaku yang sudah begitu besar? Saya malu untuk kembali padanya. Saudariku sekalian, alhamdulillah, rahmati wasi'at ghadabi. Kata Allah, rahmatku lebih luas daripada murkaku. Allah dalam hadis qudsinya mengatakan, man tagarraba ilayya shibra tagarrabtu ilaihi dira'a, man tagarraba ilayya dira'a tagarrabtu ilaihi ba'a, man atani yamshi ataituhu harwalah. Siapa yang mendekat padaku satu jengkal, aku akan mendekat kepadanya satu dhira'. Siapa yang mendekat kepadaku satu dhira', satu hasta, aku akan mendekat kepadanya satu depa. Siapa yang datang padaku dengan berjalan, aku akan datang padanya dengan berlari. Dalam hadis yang lain, hadis qudsi yang lain, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ketika aku melihat hambaku datang padaku dengan bergunung-gunung dosa, bertaubat padaku, aku akan menyambutnya dengan bergunung-gunung ampunan. Dosa-dosamu sebesar apapun, jika engkau datang padanya, bertaubat padanya, merendahkan dirimu di hadapannya, menangis merintih padanya, dia melihat kesungguhanmu, dilemparkannya dosa-dosamu ke dalam lautan ampunannya. Saat itu engkau akan melihat innal kaba'ira fil ghufrani kallamami. Dosa-dosa besar sekalipun, tatkala Allah berkenan melemparkannya ke dalam lautan, maka kamu akan mendapati dosa besar itu berubah menjadi seperti buih dalam lautan ampunannya. Saudariku sekalian yang saya muliakan, maka rahmat Allah kita perlukan. Jangan sampai kita menjadi orang yang menyesal di saat ajal datang menjemputmu. Kamu tenggelam dalam duniamu, kamu lupa kepadanya. Yang kamu pikirkan hanyalah pencapaian-pencapaian dunia, nominal-nominal harta. Yang kamu pikirkan adalah pandangan-pandangan manusia, nama baikmu di hadapan orang-orang. Sampai datang ajal menjemputmu, dan kamu pun berkata, Rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, jangan sekarang, kembalikan aku lagi di dunia. La'alli a'malu salihan, sejak hari ini, sejak saat ini aku akan mengerjakan perbuatan baik, membuat aku Engkau rahmati di saat ini ya Allah. Sisakan untukku waktu 1 tahun saja lagi ya Allah, atau sekurangnya sebulan aja lagi ya Allah. Enggak boleh seminggu aja lagi ya Allah, sehari aja lagi ya Allah. Enggak boleh 1 jam aja lagi ya Allah. La'alli a'malu salihan, aku akan segera berbuat kebaikan. Aku akan memohon ampunan.
Aku akan menenggelamkan diri menjadi hamba yang selalu mengingat-Mu ya Allah. Aku tak akan lupa padamu ya Allah. Aku tak akan bersibuk dengan urusan duniaku ya Allah. Kata Allah, kalla innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Tidak, waktumu telah habis. Seperti apapun kamu meminta, ia hanyalah kalimat kosong yang tak akan pernah aku dengarkan. Bersiaplah, sesudah kehidupan sekarang, alam barzah menantimu hingga saat kamu dibangkitkan. Dan saat dibangkitkan, kamu hanya akan menjadi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa ammal ladzina byaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Wa ammal ladzina taswaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul 'adzaba bima kuntum takfurun. Dan saat kamu dibangkitkan, hari itu sebagian wajah diputih berserikan, sebagian wajah dihitam legamkan. Jika kamu adalah peraih rahmat Allah, hari itu kamu yang di dunia tak peduli dengan pandangan orang. Kamu yang di dunia hanya peduli kepada pandangan Allah. Allah tampakkan wajahmu putih berseri-seri. فَأَمَّا الَّذِينَ بِيَضَّتْ وُجُوهُهُمْ فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ. Orang-orang yang wajahnya diputih berserikan hari itu, mereka adalah peraih-peraih rahmatnya Allah. Hum fiha khalidun. Mereka diabadikan, dikekalkan dalam rahmatnya Allah. Dimanapun kalian berada, aku akan senantiasa menyayangi kalian. Demikian kurang lebih Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman. Jika kamu adalah peraih rahmatnya Allah, Allah membahagiakanmu dimanapun saja kamu berada. Jika sebaliknya, jika kamu sepanjang hidup di dunia adalah orang-orang yang selalu dipandang Allah dengan murkanya, karena kamu bahkan tak pernah peduli dengan hubunganmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketika datang kamu di hari kebangkitan, fa'amalladzina suwaddat wujuhum, wajahmu dihitam legamkan Allah, kamu pun bertanya, mengapa keadaan kami seperti ini ya Allah? Allah balik mempermalukan dirimu dengan berkata, akafartum ba'da imanikum, kalian sih kenapa kalian meninggalkan Allah, padahal sebelumnya kalian telah diberi hidayah iman olehnya. Kamu sudah aku anugerahkan keimanan. Kamu sudah menyaksikan aku Allah Tuhanmu, Nabi Muhammad nabimu. Akan tetapi akafartum ba'da imanikum, kalian melupakanku, kalian lalai dariku, kalian tak peduli padaku.
fadzukul adzaba bima kuntum takfurun. Rasakanlah murkaku akibat kelalaian kalian itu. Air mata hari itu tak akan bermanfaat, saudariku sekalian. Menangis air mata darah sesudah air matamu habis hari itu tak akan bermanfaat apapun bagimu. Di dunia Allah masih peduli kepada setiap tetes air mata yang kamu menangis karenanya. Di akhirat, meski kamu memanggil-manggil namanya, sekeras apapun, selantang apapun, Allah tak akan lagi peduli kepadamu hari itu. Hari ini, setiap lirih suaramu memanggil, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Kasihanilah hambamu ini ya Allah. Sayangilah hambamu ini ya Allah. Ya Allah. Meski sekotor apapun dirimu, meski sehina apapun dirimu, Allah masih akan menjawab, Labbaik ya abdi wa sa'daik, labbaik wahai hambaku, mengapa engkau memanggil-manggil namaku? Rumi mengatakan, seruanmu memanggil namanya adalah jawaban darinya. Ketika kamu memanggil-manggil namanya, itu artinya Allah berkehendak untuk menjawab panggilanmu. Semoga Allah menjadikan kita peraih rahmatnya Allah. Hal kedua yang kita perlukan adalah syafaat, pertolongan manusia-manusia tercinta di sisi Allah. Dan manusia paling tercinta di sisinya adalah baginda kita Nabi besar Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan manusia paling tercinta di sisi Allah adalah baginda kita Sayyiduna Muhammad. Dan kepada Nabi, manusia juga gitu, umatnya juga gitu, terbagi menjadi dua kelompok orang. Ada yang cinta dan ada yang tidak cinta. Di manakah kamu berada dari dua kelompok orang tersebut? Ada yang cinta kepada Nabi Muhammad dan ada yang tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Karenanya dalam pandangan Nabi pun kita dibagi menjadi dua kelompok orang. Ada yang dicinta oleh Nabi Muhammad, ada yang tidak dicinta oleh Nabi Muhammad. Saudaraku sekalian yang saya muliakan, dan sama halnya dengan pandangan Allah kepada kita, pandangan Nabi Muhammad kepada kita pun tergantung dari bagaimana kamu memandang Nabi Muhammad. Posisimu di hadapan Nabi sama dengan posisi Nabi Muhammad di hatimu.
Sebab Nabi Muhammad mengatakan, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang mencintaiku, kelak akan bersama denganku di surganya. Selebihnya Nabi Muhammad, sebaliknya Nabi Muhammad menyampaikan, fawail liman la yarani yaumal qiyamah. Celaka orang yang di akhirat nanti tak dapat berjumpa denganku.